Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Tayyibkan sekalian, kita lanjutkan kembali membaca kitab Wajah Syahrul Ramadan yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumallahu ta'ala. Mak Fadal. Taib. Kita sampai pada halaman 13 ya. Halaman 13. Fadal wasali. Wa yu'awwidu nafsahu. Paling bawah. Yang paling bawah. Wa yu'awwidu nafsahu. Paragraf baru 13. Halaman 13. Sudah dibaca tadi. Wa yu'awwidu nafsahu ala sabri an maksiatillah. Fayatruku ma'lufatihi wal umur allati i'tadaha min ta'amin wa syarabin ila ghairi dzalika fi nahari Ramadan wa yasbiru ala dzalika ta'atan lillahi tabaraka wa ta'ala. Wa idza sabara al-muslimu fi syahri siyami wa wamtana'a amma ahallallahu lahu li'anna allaha harrama alaihi dhalika fi ayyamin syahri ramadana falyudrik aidan anna allaha qad harrama alaihi al-harama muddata hayatihi wa tiwala umrihi wa alaihi al-kafu amma harrama wal imtina'u anhu daiman khaufan min iqabillahi alladhi a'addahu liman khalafa amrahu wa fa'ala ma naha anhu. Baik, silakan. Dan hendaknya melatih dirinya untuk bersabar atas dari maksiat kepada Allah dan meninggalkan kebiasaannya dan perkara-perkara yang biasa dari makanan dan minuman atau selain yang demikian itu di waktu siang Ramadan, dan bersabar atas yang demikian itu termasuk ketaatan kepada Allah dalam rangka taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan apabila seorang muslim itu bersabar di bulan Ramadan, di bulan puasa dan menahan diri dari apa-apa yang Allah halalkan untuknya, karena sesungguhnya Allah mengharamkan atasnya yang demikian itu pada hari-hari di bulan Ramadan, maka hendaknya ia memahami juga bahwasanya Allah sungguh telah melarang atasnya, mengharamkan atasnya keharaman di sepanjang hidupnya sama dan seluruh umurnya. Dan wajib atasnya untuk menahan atas apa-apa yang Allah haramkan dan menahan diri darinya selamanya, karena takut dari hukuman dari Allah yang ia janjikan kepada orang yang menyelisihi perkaranya dan berbuat perintahnya, dan berbuat apa-apa yang ia larang darinya. Baik. Ini melanjutkan tentang sabaran ya. Bulan Ramadan adalah
syahru as-sabri. Dan sabar ada 3 sebagaimana yang ma'ruf. Sabar dalam rangka ketaatan kepada Allah, sabar dalam rangka menahan diri dari maksiat kepada Allah, dan sabar atas takdir-takdir Allah. Nah, bulan Ramadan juga saat yang tepat untuk bersabar dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Syekh mengatakan di sini wa yu'awwidu nafsahu. Maka hendaknya ia seorang muslim melatih jiwanya ala sabri, untuk bersabar an maksiyatillahi, dari maksiat kepada Allah. Fayatruku ma'lufatihi, maka ia meninggalkan ma'lufatihi. Ma'lufatihi itu mu'tadun lahu, yaitu hal-hal yang biasa ia kerjakan, hal yang familiar untuk ia lakukan. Wal umur allati i'tadaha, dan perkara-perkara yang biasa ia kerjakan, min ta'amin, berupa makanan, wa syarabin, minuman, ila ghairi dzalik, dan yang selain hal itu, fi nahari Ramadan, di siang hari bulan Ramadan. Ya. Jadi di siang hari bulan Ramadan makanan dan minuman itu haram bagi kita. Nah, dengan itu kita bersabar. Wa yasbiru ala dzalik, maka seorang muslim bersabar atas yang demikian itu, ta'atan lillah, dalam rangka ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Selanjutnya, wa idza sabara al-muslimu, dan apabila seorang muslim bersabar fi syahris siyami, di bulan puasa, wamtana'a, dan menahan diri, amma ahallallahu lah, dari apa-apa yang Allah halalkan baginya, li'anna Allah harrama alaihi, karena Allah mengharamkan atasnya, dzalika, yang demikian itu, fi ayyami syahri Ramadan, di hari-hari bulan Ramadan. Maksudnya di siang hari saja ya, di siang hari bulan Ramadan. Maka fal yudrik, hendaknya ia mengetahui atau memahami aidan juga, annallaha qad harrama alaihi, bahwasanya Allah sungguh telah mengharamkan atasnya, al-harama, keharaman, muddata hayatihi, sepanjang hidupnya, wa tiwala umrihi, dan sepanjang usianya, wa alaihil kaffu amma harrama, maka wajib baginya untuk berhenti dari apa-apa yang Allah haramkan, wal imtina'u anhu, dan menahan diri darinya, daiman, terus-menerus, khaufan, dalam rangka takut, min iqabillah, dari azab Allah, alladzi a'addahu, yang Allah persiapkan, liman khalafa amrahu, bagi siapa yang menyelisihi perintahnya, wa fa'ala, dan yang melakukan ma naha anhu, apa yang Allah larang darinya. Taib. Jadi ia melatih kesabaran untuk meninggalkan yang haram. Ya, di siang hari bulan Ramadan kita diharamkan untuk makan, untuk minum, dan untuk melakukan perbuatan yang bisa membatalkan puasa kita. Maka dengan itulah kita bisa bersabar untuk meninggalkan keharaman-keharaman yang lain di sepanjang usia kita. Jadi bulan Ramadan bulan latihan untuk bersabar dari sisi itu. Ketika kita saja bisa meninggalkan yang halal untuk sementara waktu karena taat kepada Allah, maka sepatutnya kita juga bisa meninggalkan yang haram sepanjang usia kita. Nah, ini tentang sabar di dalam menahan diri dari maksiat. Baik, selanjutnya, betul, Pak Ngensi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'awwidu nafsahu sabra ala aqdarillahi tabaraka wa ta'ala al mu'limati fa fi tarkit ta'ami wasyarabi wan nafsi tatuku lidzalika wa kadzalika habasun nafsi amma abahahu Allahu minasyahawati wal muladzati kal jima'i wa muqaddimatihi ma'unatun ala tahqiqi hadas sabri.
faya'ishul muslimu fi hadha syahri sabiran hatta yatakharraja minhu wa qad talaqqa durusan azimatan fi sabri wa i'tada abwaban kasiratan minal khairi wa bihadza takunu aidatu syahri alal insani laisat fi hadha syahri wahdahu wa innama sata'udu alaihi barakatu syahri wa khairatuhu umrahu kullahu wa hayatahu kullahu li'annahu rawadha nafsahu ala sabri wa awadaha alaihi wa ta'ayasha ma'as sabri fi aqdami mawasimihi wa idza kana al muslimu la yatahalla bis sabri fi aqdami mawasimihi famata yasbiru. Baik, semakan. Dan hendaknya melatih atau membiasakan jiwanya atas kesabaran pada qadar-qadar Allah tabaraka wa ta'ala yang menyakitkan. Maka di dalam meninggalkan makanan dan minuman dan nafsu itu fa fitar ta'ami wasyarabi, maka di dalam meninggalkan makanan dan minuman, wan nafsu tatuqu lidzalik, padahal jiwa itu berhasrat padanya. Padahal jiwa itu berhasrat pada yang demikian itu. Dan demikian itu adalah menahan diri, menahan nafsu atas apa-apa yang Allah membolehkannya dari syahwat dan kesenangan seperti jima yang dan mukaddimahnya. Ini menolong atas perwujudan mewujudkan kesabaran ini. Dan maka seorang muslim hendaknya menempuh di dalam bulan ini kesabaran sehingga lolos darinya dan sungguh-sungguh mendapatkan pelajaran-pelajaran yang besar di dalam kesabaran dan melatih pintu-pintu yang banyak dari kebaikan dengan ini kedatangan bulan aidatus sabri, kembalinya aidah ada yaudu kembali. Kembalinya bulan ini atas manusia tidak ada di dalam bulan ini saja. Dan sesungguhnya akan kembali padanya kebarokahannya bulan dan kebaikannya bulan dan urusannya keseluruhannya. Usianya kesemuanya dan kehidupannya kesemuanya. Karena sesungguhnya itu termasuk melatih dirinya atas kesabaran dan mengembalikannya atasnya dan hidup bersama kesabaran di dalam keagungan musim tersebut. Dan ketika seorang muslim tidak menghias diri dengan kesabaran di dalam musim-musim yang agung itu, maka kapan dia harus bersabar? Kapan dia bisa bersabar? Taib. Nah, selanjutnya Syekh Abdul Razak hafizallahu taala mengatakan wa yu'awwidu nafsahu as-sabra. Dan seorang muslim hendaknya atau di bulan ini seorang muslim bisa melatih jiwanya untuk bersabar ala aqdarillahi tabaraka wa ta'ala, atas takdir-takdir Allah tabaraka wa ta'ala al-mu'limah, yang menyakitkan. Maksudnya takdir yang nampaknya menyakitkan bagi manusia. Karena takdir Allah itu seluruhnya baik ya. Adapun menyakitkan ini melalui pandangan manusia. Fa fi tarkit ta'ami wasyarabi, maka dengan atau di dalam meninggalkan makan dan minum,
wan nafsu tatuqu lidzalik, sedangkan jiwa itu berhasrat padanya. Ya. Jadi makan dan minum itu asalnya halal. Ya, dan jiwa kita ya berhasrat terhadap makan dan minum. Tapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan itu dilarang. Ya. Ini nampaknya takdir yang apa? Tidak menyenangkan. Tapi inilah takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bersabar. Wa kadzalika habsun nafsi, demikian pula menahan jiwa amma abahahullahu, dari apa yang Allah halalkan, Allah mubahkan, minasyahawati, berupa syahwat, wal muladzati, dan hal-hal yang lezat menyenangkan, kal jima'i, seperti jima', wa muqaddimatihi, dan pengantar-pengantarnya, ma'unatun, ini bisa menolong ala tahqiqi hadas sabri, untuk mewujudkan kesabaran ini. Ya. Jadi kita ditakdirkan dilarang untuk memenuhi syahwat kita dan hal yang menyenangkan darinya di siang hari bulan Ramadan. Ini takdir Allah. Ya, dan kita harus apa? Sabar. Fa ya'ishul muslimu, maka seorang muslim hidup fi hadas syahri, di bulan ini, sabiran, dengan bersabar, hatta yatakharraja minhu, hingga keluar darinya, hingga keluar dari bulan ini. Ya, waqad talaqqa durusan 'azimatan fis sabri, dan ia, yaitu seorang muslim tadi, telah mengambil atau telah mendapatkan pelajaran-pelajaran besar di dalam kesabaran. Ya, pelajaran besar yang 3 tadi. Ya, dalam rangka ketaatan ketika diperintahkan untuk puasa, dalam rangka menahan diri dari maksiat ketika dilarang ya untuk melakukan perbuatan-perbuatan di bulan puasa, dan ketika ditakdirkan untuk tidak boleh melakukan hal-hal yang awalnya diperbolehkan. Ini semua pelajaran kesabaran yang besar. Wa'tada, dan ia membiasakan diri, abwaban katsiratan, pada pintu-pintu yang banyak, minal khairi, berupa kebaikan. Wa bihadza, dan karena ini, takunu aidatus syahri, kembalinya kebaikan bulan ini, alal insani, atas manusia, laisat fi hadzal syahri wahdah, bukan hanya di bulan ini saja. Ya. Jadi kebaikan bulan Ramadan ini ternyata tidak hanya kita nikmati di bulan Ramadan saja. Wa inna ma sata'udu alaihi, dan sesungguhnya akan kembali padanya, barakatus syahri, keberkahan-keberkahan bulan ini, wa khairatuhu, dan kebaikan-kebaikannya, umrahu kullah, di seluruh umurnya, wa hayatahu kullaha, dan di seluruh hidupnya. Ya, jadi pengaruh bulan Ramadan besar di dalam kehidupan kita dan di usia kita. Li'annahu rawwadha nafsahu, karena ia telah melatih jiwanya, alas sabri, untuk bersabar, wa awwadaha alaihi, dan membiasakan jiwanya, alaihi, alas sabri, wa ta'ayasha, dan ia biasa hidup atau dia terbiasa hidup, ma'as sabri, bersama kesabaran, fi a'zami mawasimihi, di sebagian besar musim-musimnya, atau di banyak dari musim-musimnya. Wa idza kana al-muslimu, dan apabila seorang muslim, la yatahalla bis sabri, tidak menghiasi dirinya dengan sabar, fi a'zami mawasimihi, di musim yang paling besar baginya, yaitu bulan apa? Ramadan, famata yasbiru, maka kapan ia bisa diharapkan bersabar. Ya, ini. Ya. Jadi a'zamu mawasim, sebesar-besar musim yang kita miliki bagi seorang muslim adalah musim Ramadan. Dan di sanalah kita bisa benar-benar melatih kesabaran untuk seluruh usia kita. Kalau seandainya kita tidak bisa melatih kesabaran di bulan Ramadan, maka entah kita bisa membiasakan diri bersabar di bulan yang mana. Ya, nah seperti itu. Taib. Fadhal Alex.
walihada minal umuri al-muhimmati allati yanbaghi an ya'taniya biha al-muslimu an yu'awwida nafsahu fi hadha syahri al-karimi ala sabri bi anwa'ihi as-sabru ala ta'atillahi was-sabru an ma'siyatillahi was-sabru ala aqdarillahil mu'limati. Taib. Walihada, karena ini, minal umuril muhimmati, di antara perkara-perkara yang penting, allati yanbaghi, yang sepatutnya, an ya'taniya biha, untuk memperhatikan dengannya, al-muslimu, seorang muslim, an yu'awwida nafsahu, hendaknya ia membiasakan jiwanya, fi hadha syahri, di bulan ini, al-karim, yang mulia, ala sabri bi anwa'ihi, untuk sabar dengan berbagai macam jenisnya. As-sabru ala ta'atillah, bersabar atas ketaatan kepada Allah. Was-sabru an maksiatillah, bersabar dari bermaksiat kepada Allah. Was-sabru ala aqdarillahil mu'limah, dan bersabar atas takdir-takdir Allah yang menyakitkan. Ya, taib. Jadi sabar dengan berbagai macam jenisnya ini bisa kita latih di bulan Ramadan. Ya, sabar ketaatan dengan perintah-perintah Allah, puasa, salat malam, ya, dan berbuat kebaikan secara umum, bersabar dari maksiat kepada Allah, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa yang itu merupakan maksiat kalau kita lakukan di siang hari di bulan Ramadan, dan juga sabar atas takdir-takdir Allah. Ya, baik yang terkait dengan masalah makanan yang telah biasa kita makan sementara kita dilarang, maupun takdir-takdir Allah yang lain. Mungkin saja di antara saudara kita atau kita sendiri mendapatkan musibah di bulan Ramadan, maka wallahu alam, ya, saya rasa akan lebih mudah untuk bersabar dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Ya, misalnya kehilangan harta, ya, kehilangan harta di perjalanan di bulan Ramadan, maka insya Allah kita akan lebih mudah untuk merelakan, untuk mengikhlaskan dibandingkan dengan kita kehilangan harta misalnya di luar bulan Ramadan. Nah, itulah berarti kita benar-benar bisa melatih kesabaran di bulan yang agung ini. Taib, fadhal Pak Novan. وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف سحر رمضان بأنه سحر مبارك. قال صلى الله عليه وسلم: أتاكم سحر رمضان سحر مبارك افترض الله عليكم صيامه فيه فتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد مرادة الشياطين. والشاهد من الحديث وصف النبي صلى الله عليه وسلم لشهر رمضان بأنه مبارك. وبركات هذا الشهر تتناول كل لحظة من لحظته وكل ساعة من ساعته من الأول دخوله إلى أن يخرج، وكل لحظة من لحظاته مباركة وفيه بركة عظيمة وخيرات عميمة وأفضال كثيرة. Baik, terjemahkan. Dan sungguh telah datang dari hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mensifatkan bulan Ramadan bahwasanya bulan tersebut bulan
penuh barokah. Bersabda Nabi SAW, telah datang ke atas kalian satu bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, yang Allah fardukan atas kalian siang puasanya di dalamnya, dan dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu dengan kot syaitan. Dan sahih dari hadis ini, yang mana Nabi mensifatkan bulan ini bahwasanya bulan Ramadan bukan bulan penuh barokah. Keberkahan dalam bulan ini berlaku sejenak demi sejenak, dari setiap saat demi saatnya, dari mulai awal masuknya bulan Ramadan sehingga keluarnya, dan setiap sesaat demi saat atau senyap-senyapnya tersebut semua berupa keberkahan di dalamnya, keberkahan yang agung dan kebaikan yang umum menyeluruh dan keutamaan-keutamaan yang banyak. Baik. Selanjutnya Syekh Abdul Razak beralih pada pembahasan tentang keberkahan bulan Ramadan. Tadi kesabaran ya. Faqad jaa fi hadisin, dan telah datang di dalam hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu wasafa, bahwasanya beliau mensifati syahra Ramadana, bulan Ramadan, bi annahu, bahwasanya ia adalah syahrun mubarakun, bulan yang barakah. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum syahru ramadana syahrun mubarakun, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang barakah. Iftaradallahu alaikum siyamahu fihi, Allah wajibkan atas kalian puasa di dalamnya. Tufattahu abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa tughallaqu abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Wa tusaffadu maradatus syayatin, dan dibelenggu dedengkot-dedengkot dari syaitan. Ya, hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Nah ini, hadis ini kata beliau Syekh Abdul Razak, wasyahidu, yang menjadi syahid minal hadisi, dari hadis ini, wasfun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pensifatan Nabi sallallahu alaihi wasallam li syahri Ramadan, terhadap bulan Ramadan, bi annahu, bahwasanya ia adalah mubarakun, bulan yang apa? Penuh berkah. Ya, atakum syahrul Ramadan syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah. Wa barakatu hadas syahri, dan keberkahan bulan ini, tatanawalu, itu meliputi atau mencakup kulla lahzatin, di setiap saat, min lahazatihi, dari saat-saat yang ada. Wa kulla sa'atin, dan di setiap waktu, min sa'atihi, dari waktu-waktu yang ada. Min awwali dukhulihi, sejak awal masuknya, ila an yakhruja, sampai keluar. Ya, awal masuk bulan Ramadan kapan? Di bulan di malam harinya, di maghrib. Ya, kalau misalnya sekarang akhir Sya'ban, nah nanti maghrib itu apa? Masuk bulan Ramadan. Jadi sejak kita sholat maghrib, ya, kemudian kita lanjutkan dengan tarawih, itu sudah apa? Ada keberkahan. Ila an yakhruja, sampai keluar. Kapan keluarnya bulan Ramadan? Ya, puasa di hari terakhir. Ya, begitu maghrib kita buka puasa, sudah lewat bulan Ramadan. Ya, sudah masuk 1 Syawal. Fakullu lahzatin, maka di setiap lahzah, saat, min lahazatihi, dari saat-saat yang ada, mubarakatun, maka itu berbarakah. Wa fihi barakatun azimatun, dan di dalamnya, yaitu bulan Ramadan, barakatun azimatun, terdapat keberkahan-keberkahan yang banyak. Wa khairatun amimatun, dan kebaikan-kebaikan yang umum, yang menyeluruh. Wa afdhalun katsiratun, dan keutamaan-keutamaan yang banyak. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang di antara keberkahan bulan Ramadan. Apa saja? Fadhal, Mas Nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif hafizahullah ta'ala, mubarakatun wa min, bawahnya Mas. Naam. Wa min mubarakati, wa min barakati, wa min barakati hadza syahri ma akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadisi
anna abwabal jannati anna abwabal jannati fihi tufattahu Naam. tufattahu wa abwaban nirani tughallaku wa maradatus syayatini yusaffaduna. Naam. wa hadhihi barakatun muktasatun bihadha syahri la takunu fi ghairihi minas syuhuri abwabil jannati kulluha tufattahu la yughlaqu minha babun wa abwabun nari kulluha tugallaqu la yuftahu minha babun wa maradatu syayatini yusaffaduna fala yastati'u wahidun minhum an yakhlusa ila ahadin minan nasi kama kanu yakhlusuna ilaihim fi ghairi hadha syahri wa hadhihi kulluha barakatun adimatun tashadul himama wa tuqidul azaima wa tunashitun nasa bil iqbali ala ta'atillahi tabaraka wa ta'ala. Baik, terjemahkan. Dan dari keberkahan bulan ini, apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini, bahwasanya pintu-pintu surga di dalamnya terbuka dan pintu-pintu neraka tertutup, dan setan maradatu apa? Pembesar syaitan dan pembesar syaitan dengkot syaitan dibelenggu. Dan ini adalah keberkahan yang khusus di dalam bulan yang tidak di dalamnya ada di dalamnya selainnya dari bulan-bulan seluruh pintu-pintu surga terbuka dan tidak tertutup darinya, dan tidak tertutup pintu-pintu tersebut, dan tidak ditutup darinya pintu tersebut. Dan pintu-pintu neraka seluruhnya tertutup dan tidak terbuka, dan pembesar syaitan dibelenggu dan salah seorang dari mereka an yakhlusa tidak mampu untuk membuka untuk menggoda atau tidak bisa keluar ya menuju manusia, seorang pun dari manusia, seperti yang mereka lakukan kepada mereka di selain bulan ini.
Dan ini adalah keseluruhannya keberkahan yang agung. Tashhazul himama, apa? Mengasah. Yang bisa mengasah semangat. Dan tuqidul azaima, dan bisa menyalakan tekad, membangkitkan. Bodones itu sama, membangkitkan dan membangkitkan manusia, menggerakkan untuk menuju ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Taib. Nah, setelah itu Syekh Abdul Razak membawakan hadis tentang keberkahan bulan Amin barakati. Nah, setelah itu Syekh Abdul Razak menjelaskan di antara contoh keberkahan bulan yang mulia ini. Wa min barakati hadzal syahri, dan di antara keberkahan bulan ini ma akhbara bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah dikabarkan dengannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis, di dalam hadis ini, hadis yang tadi ya. Anna abwabal jannati fihi tufattahu, bahwasanya pintu-pintu surga di dalamnya, yaitu di dalam bulan Ramadan, tufattahu, dibuka. Wa abwabun nirani tughallaqu, dan pintu-pintu neraka ditutup. Wa maradatus syayatini, dan setan-setan yang pembesarnya, yusaffaduna, dibelenggu. Maradah ini jamak dari marid ya, marid. Dan marid sendiri itu bisa bermakna durhaka, bisa bermakna jahat, bisa bermakna pembesar ya. Dalam surat As-Saffat Allah sebutkan wa hifdzan min kulli syaitanim marid, ayat yang ke-7 itu ya, tentang langit ya. Inna zayyana sama'ad dunya bizinatil kawakib, sesungguhnya kami telah hiasi langit dunia dengan perhiasan al-kawakib, bintang-bintang. Wa hifdzan, dan sebagai penjaga, min kulli syaitanim marid, dari syaitan yang durhaka ya. Bisa bermakna durhaka, bisa bermakna setan-setan yang yang membesarnya, dedengkotnya. Nah, oleh karena itu ketika kita lihat di bulan Ramadan kok masih ada maksiat, ya bisa jadi itu adalah ulah dari setan-setan yang kecil, sehingga orang-orang yang lemah iman tidak perlu setan yang besarnya yang turun tangan ya. Orang-orang yang lemah iman cukup digoda dengan setan-setan yang kecil-kecil saja, sudah tergoda mereka. Nah ini, adapun setan-setan yang pembesarnya, maka mereka dibelenggu. Naam. Wa hadhihi barakatun mukhtassatun bihadzal syahri, dan ini adalah keberkahan yang khusus di bulan ini. La takunu fi ghairihi minasyuhuri, yang tidak ada di selainnya dari bulan-bulan yang ada. Abwabul jannati kulluha tufattahu, pintu-pintu surga seluruhnya dibuka. La yughlaqu minha babun, tidak ditutup darinya satu pintu pun ya. Wa abwabun nari kulluha tughallaqu, dan pintu-pintu neraka seluruhnya ditutup. La yuftahu minha babun, tidak ada yang dibuka darinya satu pintu pun. Wa maradatus syayatini yusaffaduna, dan pembesar-pembesar syaitan seluruhnya dibelenggu. Fala yastati'u wahidun minhum, maka tidak ada seorang pun yang mampu dari mereka. Dari siapa? Maradatus syayatin ya, maradatus syayatin, pembesar-pembesar setan. Tapi kalau setan yang kecil, wallahu alam, ya bisa jadi masih bebas ya. Buktinya apa? Masih ada maksiat ya. Nah ini, tidak ada seorang pun dari mereka para pembesar setan itu an yakhlusa, untuk bisa bebas keluar ila ahadin minan nas, dari seorang pun kepada seorang pun dari manusia. Kama kanu yakhlusuna ilaihim, sebagaimana mereka bisa bebas
menuju kepada mereka para manusia fi ghairi hadza syahri di selain bulan ini. Wa hadhihi dan ini kulluha semuanya barakatun keberkahan azimatun yang besar, tashhazul himama yang bisa mengasah semangat, wa tuqidul azaima dan bisa membangkitkan atau membulatkan tekad. Ya, kalau dalam bahasa kita tekad ini diidhofahkan kepada bulat ya. Ya, membangkitkan tekad kurang pas, membulatkan tekad, meskipun secara makna auqada itu menyalakan ya. Jadi kadang-kadang kalau kita menerjemahkan itu dipaskan dengan gaya bahasa kita gitu ya, gaya bahasa kita. Ngam, wa tuqidul azaima membulatkan tekad, wa tunasyitun nasa dan membuat manusia itu semangat, rajin, membangkitkan manusia lil iqbali untuk menuju ala taatillah ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala ya. Nah ini. Jadi di antara keberkahan bulan Ramadan 3 perkara yang tadi disebutkan dalam hadis tersebut. Itu di antaranya dan masih banyak lagi. Taib. Fadhal Reza. Wal akhadna natahaddatsu an khairati hadha asy-syahri khasa'isihi wa fadailihi wa makanatihi la tala bina al-maqam. Lakin antaqilu ila al-hadithi an ba'di ma yanbaghi alaina an nastaqbila bihi syahra Ramadan wa kaifa yakunu istiqbaluna lahu fa'ad'u baina yaday al-qari'il karimi nuqatan adidatan wa muhimmatan jiddan. Al-amru al-awwalu yanbaghi alaina an nafraha bi hadha ash-shahri 'inda dukhulihi farhan 'aziman wa an nusarra bi maqdamihi wa yakuna lahu fi qulubina makanatun 'aliyatun wa manzilatun rafi'atun wa an nahmadallaha jalla wa ala anna manna alaina bi bulughihi fakam min unasin syahidu syahra Ramadan alladhi madha wasyuhura allati wasyuhur allati qablahu walakin inqata'a bihi wasyuhura syahiduna wasyuhur allati qablahu walakin inqata'a bihim al-ajlu falam yudriku hadha ash-shahra wa kanu yatashawwafuna li idrakihi wa la nadri rubbama anna ba'dana qad la yudrikuhu wa rubbama anna ba'dana qad yudriku ba'dahu wa lihadha yanbaghi an yahrisa al-muslimu idza akramahu Allahu tabaraka wa ta'ala wa manna alayhi bi bulughi hadha ash-shahri an yahrisa ala hamdillahi tabaraka wa ta'ala wa syukrihi ala an manna alayhi bi bulughihi. Baik, terjemahkan. Dan seandainya kita membahas tentang kebaikan-kebaikan, berbicara ya, natahaddatsu berbicara tentang kebaikan-kebaikan bulan ini dan keutamaan-keutamaannya, kekhususannya dan keutamaan-keutamanya dan kedudukannya, saya sudah sungguh akan panjang pembahasan tersebut bagi kami. Akan tapi saya akan berpindah pada hadis dari sebagian apa yang seharusnya wajib bagi kami untuk menjumpai dengannya bulan Ramadan, atau bagaimana menghadapnya kami pada bulan Ramadan tersebut. Maka saya menaruh di antara di hadapan pembaca yang mulia beberapa titik poin-poin penting, beberapa poin yang penting, muhimmatan jiddan, dan yang penting sekali. Perkara yang pertama, selayaknya bagi kita untuk
bahagia pada bulan ini ketika memasukinya dengan kebahagiaan yang besar, dan agar kita senang dan agar kita senang dengan kedatangannya, dan agar ada padanya agar ada pada hati kami kedudukan yang tinggi dan sama kedudukan yang tinggi, dan agar kita memuji Allah Jalla wa'ala atas pemberian apa yang Allah berikan pada kita dengan sampainya kita pada bulan tersebut. Maka berapa banyak di antara manusia mereka menyaksikan bulan Ramadan yang telah berlalu dan bulan-bulan yang sebelumnya, akan tapi terputus pada mereka ajal. Maka mereka tidak dapat menjumpai bulan ini, dan mereka rindu untuk menjumpai bulan tersebut. Dan kita tidak mengetahui terkadang atau barangkali sebagian kita tidak menjumpai bulan tersebut, dan terkadang sebagian kita menjumpai sebagiannya sebagian bulan. Dan karena hal ini selayaknya untuk seorang muslim bersemangat apabila Allah memuliakannya tabaraka wa taala dan Allah berikan padanya untuk sampai pada bulan ini, agar ia bersemangat untuk memuji Allah tabaraka wa taala dan bersyukur padanya atas apa yang Allah berikan padanya dengan sampainya ia ke bulan ini. Taib. Nah, selanjutnya Syekh Abdul Razak akan memasuki pembahasan utama di dalam kitab ini. Ya, sebelumnya itu semacam muqaddimah, refresh tentang keutamaan bulan Ramadan. Nah, beliau mengatakan hafizallahu taala, walau akhadna, dan seandainya kita ambil, natahaddatsu, untuk berbicara an khairati hadzal syahri, dari kebaikan-kebaikan bulan ini, wa khasaisihi, dan kekhususannya, wa fadailihi, dan keutamaannya, wa makanatihi, dan kedudukannya, la tala binal maqamu, maka akan panjang makamnya bagi kami. Ya, urusannya akan panjang karena pembahasan tentang bulan Ramadan ini sangat banyak sekali. Lakin akan tetapi antaqilu, aku akan berpindah ilal hadis, untuk berbicara an ba'di, tentang sebagian ma yambaghi alaina, apa yang sepatutnya bagi kita, an nastaqbila bihi, untuk menyambut dengannya syahr Ramadan, bulan Ramadan. Ya, jadi apa sih yang harus kita lakukan tatkala kita kedatangan bulan Ramadan ini? Au kaifa yakunu, atau bagaimana istiqbaluna lahu, ya cara penyambutan kita terhadapnya. Fa'adau baina yadayil qari'il karim, maka aku letakkan di hadapan pembaca yang mulia nuqatan adidatan, beberapa poin-poin muhimmatan jiddan, dan yang penting sekali. Nah, inilah bisa dikatakan ini poin utama pembahasan di dalam kitab ini. Apa sepatutnya yang kita lakukan tatkala kita bertemu dengan bulan Ramadan? Bagaimana cara kita menyambut bulan Ramadan yang benar? Al-amrul awwalu, perkara yang pertama, yambaghi alaina, sepatutnya bagi kami atau bagi kita, an nafraha, untuk berbahagia, bergembira, bihadza syahri, dengan bulan ini, inda dukhulihi, ketika masuknya, farhan aziman, dengan bahagia yang besar. Ya, jadi kalau ada orang sedih tatkala berjumpa bulan Ramadan, maka perlu dipertanyakan keimanannya. Kenapa dia sedih? Nah, ini harusnya apa? Bahagia, dengan kebahagiaan yang luar biasa. Wa an nusarra bimaqdamihi, dan agar kita senang dengan kedatangannya. Wa an yakuna lahu, dan agar ia, yaitu bulan Ramadan itu, fi qulubina, di dalam hati kita, makanatun aliyatun, ada kedudukan yang tinggi,
wa manzilatun rafi'atun, dan posisi yang tinggi. Sama ya. Ya, jadi harus ada dalam hati kita ini apa? Kesenangan dengan datangnya bulan Ramadan. Ada tempat di dalam hati kita, yaitu bulan Ramadan. Wa an nahmadallaha jalla wa ala, dan agar kita memuji Allah jalla wa ala an manna alaina bi bulughihi, atas apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita dengan sampainya kita di bulan ini. Kenapa? Fakam min unasin, karena betapa banyak dari manusia syahidu syahra ramadhan alladzi madha, yang telah menyaksikan bulan Ramadan yang telah lalu, tahun lalu ketemu bulan Ramadan, wasyuhur allati qablahu, dan bulan-bulan sebelumnya, ya. Walakin, akan tetapi, inqata'a bihimul ajal, terputus dari mereka ajalnya, belum sampai bulan Ramadan sudah meninggal. Falam yudriku hadas syahra, sehingga mereka tidak menjumpai bulan ini. Wa kanu yatashawwafuna li idrakihi, padahal mereka itu sungguh sangat merindukan untuk bertemu dengannya. Ya, barangkali sudah membuat ancang-ancang, nanti kalau saya bulan Ramadan depan saya akan lakukan ini dan itu, tapi qadarullah tidak kesampaian, belum sampai bulan Ramadan sudah meninggal dunia. Nah, ini banyak yang seperti ini. Nah, kita yang masih hidup hendaknya bahagia nanti tatkala Allah takdirkan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Kita masih bisa memanfaatkan bulan Ramadan untuk kebaikan-kebaikan. Wala nadri, dan kita sendiri tidak tahu, rubbama, barangkali, anna ba'dana, bahwa sebagian kita qad la yudrikuhu, ya, mungkin tidak menjumpainya karena kita masih berada di bulan Sya'ban, ya, belum benar-benar masuk bulan Ramadan. Nah, kita enggak tahu. Wa rubbama, bahkan bisa jadi, anna ba'dana, sebagian kita qad yudriku ba'dahu, ya, menjumpai sebagiannya. Ya, kita enggak tahu. Ya, ada yang masuk bulan Ramadan tapi belum sampai selesai sudah meninggal dunia. Ini yang dimaksud ba'dahu, yaitu ba'da syahri Ramadan. Ya, sebagian bulan Ramadan. Ada yang belum sampai, ada yang sudah sampai tapi enggak sampai selesai. Ya, di tengah-tengah bulan Ramadan kita mendengar kabar wafatnya saudara kita. Ini banyak kita jumpai. Nah, walihada, karena ini, yambaghi, sepatutnya, an yahrisal muslimu, seorang muslim semangat, idza akramahullahu tabaraka wa ta'ala, apabila Allah muliakan baginya, wa manna alaihi, dan Allah anugerahkan atasnya, bi bulughi hadas syahri, dengan sampainya ia ke bulan ini. An yahrisa, untuk semangat, alhamdulillahi tabaraka wa ta'ala, untuk memuji Allah tabaraka wa ta'ala, wa syukrihi, bersyukur kepadanya, ala, atas, an mannallahu alaihi bibulughihi, apa yang telah Allah anugerahkan kepadanya dengan sampainya ia di bulan tersebut. Nah, ya, jadi ini Syekh Abdul Razak menyampaikan poin-poin ini juga ketika masih di bulan Sya'ban. Ya, sebagaimana kemarin telah kita baca, bentar lagi kita berada, atau beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Tapi saat ini ditulis ya belum benar-benar masuk, makanya beliau ingatkan. Ya, nanti kalau di antara kita ada yang masuk bulan Ramadan, perhatikan poin penting ini. Ya, Anda wajib bahagia, Anda wajib senang, dan dengan senang itulah Anda memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya, karena banyak saudara-saudara kita yang telah mendahului kita tidak sempat menjumpai bulan ini, ya. Atau mungkin kalau kita sudah masuk, antara saudara kita ada yang belum sampai tuntas sudah meninggal dunia. Ya, maka sekali lagi, tatkala kita benar-benar bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, yang pertama kali harus ada di dalam hati kita adalah bersyukur kepada Allah, bahagia dengan keutamaan yang besar ini. Taib, wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan pada kesempatan kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Kita akhiri, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.